Halo pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam forum diskusi yang biasa saya lakukan dengan Bapak Batara Hutagalung, terutama diskusi mengenai forum Jurdil, jujur dan adil, terutama pada pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang. Dan di hadapan saya sudah bertatap muka dengan Bapak Tanta Kesantra, saya ulangi, Bapak Tata Kesantra, seorang pemerhati demokrasi dan seorang pendiri Forum Tanah Air yang bermukim saat ini di New York. Dan di samping saya Bapak Batara Hutagalung, seorang sejarawan, tetapi tidak mau disebutkan sejarawan, lebih peneliti suka sejarah. Disebut peneliti sejarah. Baik, saya akan sapa dulu Bapak Tata Kesantra. Pak Tantra, Assalamualaikum. Jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karna, Pak Batara. Pak Tatra, kita akan berbincang mengenai jujur dan adil. Dan saya selama ini sudah banyak berbincang dengan Pak Batara Hutagalung dan banyak berbincang mengenai jujur dan adil. Dan kita tentu sangat berharap pencoblosan 14 Februari yang akan datang akan berlangsung sesuai dengan keinginan kita. Tetapi banyak pula di saat ini di tanah air yang merasa skeptis, apatis, dan apalagi dengan banyaknya pernyataan-pernyataan para guru besar, kemudian juga para akademisi, kemudian dari ITB, dari beberapa perguruan tinggi yang menyatakan beberapa pendapat, malah mengucapkan beberapa kesepakatan untuk masalah pemilu ini. Dan mungkin Pak Batara bisa bercerita sedikit mengenai kondisi kita saat ini di Indonesia menjelang pemilihan umum yang pencoblosan langsung untuk presiden dan wakil presiden. Silakan Pak Batara. Ya, terima kasih Kang Karna, Bung Tata Kesantra di New York, para pemirsa dan pencinta Bravos Radio. Jadi kita sama-sama mengikuti perkembangan sejak beberapa minggu belakangan. Kalau saya bicara langsung masalahnya, inti masalahnya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang berbeda pada bulan tanggal 1 November tahun 2023, di mana beliau menyatakan bahwa Presiden, ASN dan sebagainya, polisi harus netral. Dan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ya, kita bergembira bahwa kepala negara memegang sumpahnya, janjinya atau sumpah yang diucapkan pada 20 Oktober tahun 2019 ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, di mana beliau pada waktu itu bisa diputar kembali menyatakan sumpah di mana antara lain singkatnya bahwa demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tentu dalam pengertian adil di sini bahwa dalam kontestasi apapun, ya, beliau harus adil dan dalam pengertian netral. Walaupun misalnya dalam satu kontestan ada beberapa calon, termasuk mungkin kerabatnya. Nah, inilah yang tentu kita harapkan. Tetapi yang sangat mengejutkan mungkin kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, di mana beliau menyatakan dengan tegas bahwa presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak.
ya ASN, semua itu boleh, ya begitu formulasi beliau. Nah, kalau saya berpendapat bahwa dengan Presiden Joko Widodo menyatakan akan berpihak dan semua ASN dan sebagainya juga boleh kampanye dan berpihak. Jadi dapat dibayangkan bagaimana di sini gontok-gontokannya, kacaunya, bahwa sejawat-sejawat dan sebagainya di satu kantor itu yang sudah sangat berbeda pendapat, dan mungkin ya kita harapkan, selalu kita harapkan bahwa pemilihan umum dan pemilihan presiden dapat berlangsung dengan jujur dan adil. Tetapi itu kan harapan kita. Tetapi dengan pernyataan beliau yang bertolak belakang dan bahkan mungkin melanggar sumpahnya, ini menurut pendapat saya sudah sangat tidak tepat. Jadi kalau kalimat tersebut, sumpahnya itu tertera di dalam Undang-Undang Dasar, formulasi kalimatnya, saya berpendapat bahwa dengan melanggar sumpahnya, Presiden Joko Widodo telah melanggar Undang-Undang Dasar. Itu pertimbangan saya dan pendapat saya. Ya, 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 masalah itu memang sudah banyak perbincangan di kalangan masyarakat. Terutama kita sudah perbincangan banyak kali untuk itu. Dan ya, Pak Tata Kesantra, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Batara Hutagalung, bahwa terutama pernyataan dari seorang presiden yang terhormat Bapak Jokowi yang mengatakan bahwa boleh tidak netral dalam kedudukannya sebagai seorang presiden. Padahal jelas-jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 di situ disebutkan bahwa dalam sumpahnya seorang presiden, dia secara gamblang juga Pak Batara sudah menyebutkan beliau sebagai seorang presiden harus berlaku adil. Adil dalam hari ini adalah netral, tidak memihak pada satu sisi pun. Tapi dalam ini Presiden Jokowi sudah memang terlihat tidak netral, dan itu sudah terlihat di pandangan masyarakat pada umumnya. Dan menurut Bapak Tata Kesantra, sebagai seorang pemerhati demokrasi, apakah yang dilakukan oleh seorang presiden, seorang Pak Jokowi, sesuaikah dengan jabatan yang diamanahkan kepada beliau selama ini? Saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Batara di awal yang secara garis besar soal etika ya. Jadi saya kira yang paling penting kita lihat adalah demokrasi di Indonesia ini memang betul-betul saya selalu mengatakan masih istilahnya gini, kita kita klaim bahwa kita itu adalah demokrasi, tapi ternyata dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sendiri itu masih jauh daripada harapan seperti itu gitu loh. Nah, seperti yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara ya, kepala negara seperti Jokowi ini adalah melanggar dan menabrak semua prinsip-prinsip demokrasi yang mestinya hadir dalam sebuah negara demokrasi. Dan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia saat ini itu sangat memalukan. Dan itu menjadi sorotan di luar negeri, mulai daripada saat adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah buat anaknya Gibran. Di sini dibahas oleh, bahkan New York Times membahas dalam satu artikel dari opini ya, bahwa ini adalah satu bentuk daripada nepotisme yang sangat nyata di depan mata. Jadi memang apa yang terjadi sekarang ini saya kira
adalah kelanjutan daripada the crumble of the democracy di Indonesia. Jadi mulai pelan-pelan runtuh gitu. Nah, saya kira puncaknya ini adalah pada saat seorang presiden mengatakan hal yang sangat sangat bisa dikatakan sangat berbahaya ya untuk suatu demokrasi. Karena kan kepala negara ini kan memang yang dikatakan oleh seorang presiden bahwa dia juga punya hak politik, istilahnya menteri-menteri dan pejabat negara punya hak politik. Of course, dia punya hak politik. Tapi hak politik itu sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa ditunjukkan secara belak-belakan di hadapan rakyat sehingga akan membuat suatu dikotomi yang lebih besar. Seperti dikatakan Pak Patara tadi bahwa setiap pihak sekarang mengklaim menjadi bagian daripada paslon tertentu sehingga sangat terjadi disharmoni di dalam pemerintahan. Dan ini kita bisa lihat akhir-akhir ini. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini membuka kotak Pandora dan sangat berbahaya karena kita akan menghadapi pemilihan tanggal 14 Februari nanti. Nah, terbukanya kotak Pandora ini membuat sesuatu yang kalau menurut saya jadi backfire ya buat Presiden sendiri. Kita bisa lihat sekarang yang seperti dijelaskan di awal bahwa setelah Presiden Jokowi mengatakan bahwa pejabat pemerintah bisa berkampanye, bisa menunjukkan keberpihakannya dan lain sebagainya, kan bermunculan tuh Pak. Bahkan di kabinetnya Pak Jokowi sendiri sangat ada disharmoni yang sangat jelas bagi publik untuk melihatnya dari berita-berita yang kita baca saat ini. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut saya ini adalah suatu hal kesalahan yang fatal sekali dari seorang presiden ya untuk mengatakan hal tersebut. Saya kira anomali demokrasi di Indonesia ini semakin lama semakin kelihatan sekali bahwa kita ini tidak siap untuk menjadi sebuah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Bapak Tata Cassandra dan tegas. Dan kita sepakat untuk itu. Bentuk nepotisme memang sudah terlihat sangat atra. Dan kemudian runtuhnya demokrasi di Indonesia kemungkinan dimulai pada rezim ini. Atau sebelumnya juga sudah ada, tapi untuk sampai runtuhnya itu adalah sekarang ini. Dan yang ketiga, terbukanya kotak Pandora tadi dan mengakibatkan backfire sebetulnya untuk Pak Jokowi sendiri. Dan terlihat juga ada disharmoni di kalangan rejim sendiri dan terlihat tadi ada banyak mungkin pembantu-pembantu presiden sebagian yang juga ada disharmoni dan sudah terlihat dengan Bapak Mahfud MD sudah mundur dari jabatannya karena dia tidak ingin kalau keberadaan dia tetap di kabinet adalah akan menggunakan fasilitas yang dia punyai dari negara untuk kampanye. Itu yang tidak dia inginkan. Dan anomali demokrasi itu terjadi menurut Pak Cassandra itu di Indonesia. Dan itu sudah dibahas oleh wartawan di New York sana dan mengatakan bahwa anomali tersebut memang sudah ada di Indonesia. Pak Batara, dengan apa yang disampaikan ini tentu sejalan dan setujuan apa yang diinginkan oleh
kita masyarakat Indonesia. Apalagi Pak Batara adalah seorang peneliti sejarah dari awal kemerdekaan kita sampai saat ini sudah begitu mencoba meluruskan sejarah yang terlihat dan selalu disampaikan oleh Pak Batara. Sejarah dibuat oleh pemenang. Ya, ditulis Dan oleh pemenang. Ditulis oleh pemenang. Dan pemenangnya saat ini tentu saja akan menuliskan ke Versi dia. Nah, tentu itu tidak diharapkan oleh seorang peneliti sejarah kaliber Pak Batara. Dan untuk menambah apa yang disampaikan oleh Bapak Tata Cassandra, untuk lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat pemirsa, masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama nanti pada saatnya kita mencoblos untuk memilih siapa yang bakal jadi presiden, tentu diperlukan nurani, nasionalisme, dan nalar. Nah, untuk 3 hal itu mohon kami diberi lagi pencerahan dari Pak Batara. Ya, baik. Terima kasih Kak Karna. Jadi saya selalu berpendapat untuk memberi penilaian mengenai banyak hal yang harus kita gunakan itu 3N, yaitu nalar, nurani, dan nasionalisme. Itu sebagai tolok ukurnya. Tetapi sangat menarik yang disampaikan oleh Bung Tata Cassandra. Tentu beliau sebagai pengamat demokrasi yang tinggal di New York dan tentu sudah membaca yang ditulis oleh New York Times beberapa waktu yang lalu mengenai nepotisme, ya. Jadi nama Gibran Rakabuming Raka sudah betul mendunia. Ya, jadi di Amerika, Belanda, Jerman dan sebagainya sudah mulai dikenal. Tetapi sangat disayangkan bukan dalam pengertian positif, tetapi dalam pengertian nepotisme dan sebagainya, kan. Jadi legasi atau warisan dari Joko Widodo selain utang ini adalah di usaha membangun dinasti. Tetapi kalau ditanyakan tadi mengenai yang disampaikan Bung Tata Cassandra di New York, itu memang tepat sekali mengenai masalah anomali demokrasi, bahkan mungkin sebagai kehancuran demokrasi, memang sudah dimulai sejak Orde Lama. Oh, yeah. Dilanjutkan oleh Orde Baru, dan mungkin benar seperti mungkin dugaan Kang karena puncaknya itu di sini sekarang. Ya. Nah, jadi inilah dengan jelas, dengan gamblang itu seorang presiden menyatakan boleh tidak adil. Boleh memihak, boleh netral. Dan tadi Bung Tata menyampaikan jadi backfire, jadi bumerang. Ya. Nah, membuka kotak Pandora. Ini akan mengakibatkan mungkin di seluruh Indonesia dari gubernur, bupati, lurah segala macam sudah berpihak. Nah, yang bahayanya yang di sini yang dimaksud oleh Bung Tata, abuse of power, penyalahgunaan. Nah, jadi kita sudah lihat berbagai kritik besar mengenai, to the point aja, bansos, bantuan sosial. Ya, jadi di sini saya melihat ada keanehan, kejanggalan. Menteri Sosial kan Ibu Tri Risma hari ini. Kok tidak pernah muncul dalam pembagian sembako? Bahkan Presiden sendiri dengan Menteri membagi-bagi sembako di depan istana. Apakah beliau menyadari bahwa ini menunjukkan kegagalan beliau mengatasi kemiskinan? Ya. Jadi dengan demonstratif ditunjukkan oleh rakyatnya dibagi-bagi sembako. Ya. Coba kalau misalnya beliau berhasil mengentaskan kemiskinan, ya harusnya tidak diperlukan lagi bantuan-bantuan sosial karena mereka itu cukup mendapat pekerjaan yang layak, gaji yang layak dan sebagainya. Tidak perlu antre panjang-panjang di depan istana. Nah, jadi saya pikir di sini mungkin kesalahan berpikir dari penasihat-penasihat presiden yang membiarkan itu, dan kita lihat sudah pertengkaran mengenai dana bantuan sosial ya yang harusnya disepakati mungkin sekitar 500 triliun untuk 1 tahun. Tetapi kemudian ditumpuk dalam satu waktu yang singkat. Ya, nah jadi ini hal-hal yang tadi termasuk Bung Tata Cassandra sampaikan
Jadi kalau kita kembali begini untuk mempersingkat saja, saya selalu mengatakan bahwa semua ini adalah pelaku sejarah. Mhm. Kita hari ini adalah pelaku sejarah yang akan ditulis 30 tahun yang akan datang. Mhm. Ya, saya melakukan penelitian mengenai 30 tahun lalu, 40 tahun dan sebagainya, memunculkan nama-nama yang pada waktu itu mungkin hebat, top. Mhm. Tetapi penilaian sekarang tentu negatif. Mhm. Mereka itu perusak, koruptor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi mohon pelaku sejarah hari ini harus mengingat, ya, kalau mereka sedang berpesta pora, menikmati kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya, ya, harap dipikir bagaimana akan ditulis 30 tahun yang akan datang, ya. Nah, jadi inilah intinya bahwa segala sesuatunya kalau kita mau bertindak, kita harus menggunakan yang saya sarankan, ya, memakai nurani, nalar dan nasionalisme, Mhm. ya. Jadi ini kaitan-kaitannya semua dengan segala sesuatu. Jadi kalau tadi Kang Karna menyampaikan mengenai pemilu, pilpres yang jujur dan adil, itu harapan kita, Mhm. ya, keinginan rakyat demikian, Mhm. jurdil damai. Tetapi fakta yang sekarang intimidasi, mengapa sampai para guru besar, akademisi turun gunung untuk menyampaikan agar Presiden Joko Widodo bertindak adil, Mhm. ya, agar beliau jangan membukakan kotak Pandora dengan mulai berpihak ya terus terang kita sebut saja dalam ada tiga pasangan kontestan, salah satunya adalah putranya, Mhm. ya. Nah, jadi tentulah argumen apapun yang akan disampaikan, ya, itu akan dipandang sebagai pembenaran. Mhm. Dan saya berpendapat, ya, bahwa itu adalah satu kesalahan. Kita lihat prosesnya sudah tidak betul, ya, proses dari mulai menabrak peraturan dari Mahkamah Konstitusi, dari KPU yang sekarang baru rame kan, setelah bulan Oktober kok baru sekarang diungkap bahwa ada pelanggaran etika, padahal itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat kita semua mungkin skeptis, ragu-ragu. Apakah pemilihan umum, pilpres yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 dapat dilaksanakan secara jujur dan adil. Terima kasih, Kang. Pak Tata Kesantra, kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Batara. Memang suasana kebatinan kita di tanah air saat ini, terutama para akademisi dan sebagainya, sudah pada tahap yang tertinggi, kulminasi tertinggi. Dan baru saja saya mengadakan wawancara dengan beberapa teman angkatan 73 ITB, dan tadi menyampaikan statement, pernyataan mengenai Pak Jokowi itu harus secara legowo mundur dari jabatannya. Dan kalau perlu, supaya pemilu ini jujur dan adil. Dan sementara digantikan oleh Bapak Wakil Presiden. Soalnya kalau Pak Jokowi masih juga menjabat sebagai presiden, pemilu ini tidak akan jujur dan adil. Dan saya akan tanyakan kepada Bapak Kesantra, suasana kebatinan teman-teman warga negara Indonesia di New York saat ini seperti apa, Pak? Iya, saya kira sih kalau soal diaspora di luar negeri kan selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik tentunya ya di tanah air. Kita berharap dengan adanya pesta demokrasi nanti ini emang betul-betul akan menjadi pesta demokrasi yang dimana kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dari segala strata begitu ya. Khususnya teman-teman yang hidup di negara-negara yang dimana demokrasi itu sudah mendapatkan tempat yang cukup baik ya, seperti di Amerika, di Eropa, di Australia, dan beberapa tempat lainnya. Saya kira melihat keadaan seperti ini kan miris ya, Pak ya.
Jadi kalau kita bisa menyederhanakan ya, membuat analogi, ini artinya kalau dalam suatu permainan sepak bola ini semua udah bukan pemain lagi yang bermain. Jadi pemain bermain, pelatihnya bermain dalam satu lapangan, uh, semua pihak bermain dalam Hmm. lapangan itu. Jadi bukan 11 pemain lagi, sudah semua pemain, pelatih, pemain cadangan semua main. Nah ini kan membuat suasana yang jadi chaos ya, chaos sekali, dan nantinya ini sangat sangat rentan sebenarnya dengan apa namanya uh, suasana yang diharapkan seperti yang menjadi apa materi kita hari ini, jujur dan adil, itu akan jauh daripada itu. Karena Hmm. bagaimana kita mengharapkan suatu kejujuran dan keadilan apabila uh, antara yang bermain dan yang mengawasi permainan ya mestinya ya, itu ikut bermain juga, sehingga kan bagaimana mengharapkan kejujuran dari situasi seperti itu. Nah ini saya juga ingin menambahkan bahwa keadaan yang seperti dikatakan oleh Pak Batara, demokrasi semenjak kita merdeka itu bisa dikatakan jauh dari itu. Saya kira ada tahap-tahapnya ya. Saya kira saya juga pernah diskusi dengan Pak Batara dulu bahwa di tahap awal kemerdekaan itu kan yang dipentingkan adalah kan nation building ya. Hmm. Jadi nation building ini bagaimana membuat masyarakatnya itu punya rasa memiliki negara itu. Nah ini saya kira yang kita harus angkat topi dengan para founding fathers kita, para pencetus daripada proklamasi, yaitu Soekarno-Hatta, yang sudah bisa membangun dasar itu sehingga sampai sekarang ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, di tahap berikutnya Orde Baru dengan ekonomi yang sangat di bawah standar, saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan rejim Soeharto yang bisa membangun ekonomi kita dari bawah, dari rakyat gitu ya. Jadi ada tahap-tahap di mana memang tahapan itu saya kira menjadi suatu the nature of the way gitu loh. Nature of the life circle. Seperti seorang anak yang baru lahir, belajar merangkak, kemudian belajar berjalan, kemudian bisa berlari. Nah, pada saat 98, saya kira pada saat kita mengadop atau mengproklamirkan diri sebagai negara demokrasi, disitulah kita mulai berkomitmen bahwa pemerintahan ini harus menyatakan partisipasi dari rakyat. Nah, di sini kita bicara soal kedaulatan rakyat. Itu salah satu prinsip yang pertama dalam demokrasi, sovereign of the people. Nah, ini prinsip ini yang sampai sekarang, walaupun ditulis dan diakui, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar kita ya, itu di bab 1 pasal 1 ayat 2 soal kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tapi itu sampai saat ini justru inilah dimulainya the crumble of democracy, karena kedaulatan itu bukan di tangan rakyat sampai saat ini. Justru yang kita lihat dari perundangan undang-undang yang dihasilkan setelah pasca reformasi ini, itu memberikan suatu kekuasaan kepada pihak-pihak lain di luar rakyat. Suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, itu hadir dengan adanya undang-undang partai, undang-undang MD3 yang mengatur masalah anggota-anggota kongres ya, anggota legislatif dan lain sebagainya. Ini adalah suatu prinsip aturan-aturan yang melanggar daripada prinsip demokrasi itu sendiri. Atau setidaknya itu yang kita bisa lihat saat ini. Saya kasih contoh ya Pak Batara, Pak Karna, bahwa kalau di suatu negara demokrasi, kita bicaralah seperti Amerika ini kan bisa dibilang sebagai kiblat daripada demokrasi modern ya. Dengan sistem yang kita adopt, yaitu dengan pemilihan langsung dan lain sebagainya, ini 100% mirip dengan modern demokrasi yang dianut oleh negara-negara maju.
Nah, cuman sayangnya eh, dalam pemilihan legislatif umpamanya, ya kan, itu pada saat pemilihan itu ada suatu ada satu hal yang mungkin yang sampai saat ini disadari atau tidak, itu justru apa namanya ya, menghilangkan prinsip demokrasi yang pertama itu tadi, sovereign of the people. Jadi ada seperti hal yang sangat apa namanya ya, saya katakan saya mau mencari kata-kata yang supaya bukan menghaluskan tapi membuat orang bisa lebih mengerti. Jadi ada semacam apa namanya pembajakan demokrasi di sini. Kita ambil contoh Pak ya, uh, seorang Tata umpamanya pada saat menjadi anggota legislatif kan harus menjadi bagian dari partai dulu karena kita kan menganut sistem kepartean ya, jadi diwakili oleh partai. Pada saat saya terpilih oleh konstituen saya masuk ke DPR. Di DPR itu saya tidak menjadi perwakilan daripada konstituen saya yang memberi amanah kepada saya, instead of saya menjadi perwakilan dari partai saya, begitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat jauh dari demokrasi itu sendiri. Jadi ada suatu kesan bahwa pada saat saya dipilih sebagai anggota legislatif, maka saya menerima mandat, ya kan, bukan amanah ya, mandat bahwa saya mewakili konstituen saya punya hak. Padahal hak daripada konstituen itu, jadi sovereign of the people itu tidak berpindah tangan kepada saya pada saat saya dipilih. Saya hanya mewakili mereka yang punya hak di DPR. Sehingga apa yang diinginkan oleh konstituen saya, itu yang saya perjuangkan di DPR. Tapi kan tidak begitu kejadiannya. Ini kan kita bisa lihat, ini sudah transparan ya kan. Tahun lalu pada saat rapat dengar pendapat Komisi 3 kalau tidak salah dengan Pak Mahfud, anggota DPR daripada PDIP mengatakan kalau bicara soal waktu itu ditanyakan soal undang-undang perampasan aset bagi koruptor ya kan. Nah itu kan dijawab oleh anggota dari PDIP tersebut. Oh kalau mau minta kepada itu untuk DPR setujui ya gampang aja Pak, bukan di sini tempatnya untuk melobi ketua-ketua partai. Kalau ketua partai sudah telepon, kita siap gitu loh. Nah ini ini kan berarti ketua partai yang punya hak kedaulatan atau DPP yang mempunyai hak kedaulatan. Nah ini kan anomali demokrasi yang saya katakan tadi ini terjadi di semua lini dan ini sangat berbahaya karena apa? Pada saat seperti itu, saya sebagai wakil rakyat, saya tidak punya lagi kewenangan sebagai orang yang diamanahkan oleh konstituen saya untuk mewakili kepentingan mereka. Nah, inilah yang membuat Indonesia punya demokrasi itu jadi saya selalu bicara dalam forum-forum demokrasi, saya bilang demokrasi abal-abal, jadi nggak ketahuan apa warna demokrasinya seperti itu gitu. Ya kan prinsip demokrasi itu sovereign of the people. Jadi orang hak daripada pemilih itu, hak daripada rakyat itu sebagai pemegang kekuasaan daripada negara. Dan ini diakui oleh Undang-Undang Dasar kita. Artinya bukannya kita membuat-buat. Nah sekarang kan muncul lagi masalah-masalah seperti karena ada terjadinya seperti itu, banyak kan masalah-masalah undang-undang yang saja diloloskan begitu saja, walaupun seluruh rakyat memprotesnya. Kita lihat undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu semua buruh protes, rakyat protes, bahkan sudah dimasukkan ke MK untuk di judicial review, dijalankan lagi dengan membuat suatu perpres atau kepres atau impres apapun namanya itu untuk menjalankan lagi yang katanya sudah diperbaiki. Tapi itu kan bukan diperbaiki, refurbish aja, itu bentuk yang sama, cuma yang lain cuma diganti kucing aja kan begitu. Nah ini kenapa terjadi? Karena wakil rakyat ya kan tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya yang menjadi perwakilan yang diamanahkan oleh konstituennya. Kalau di negara-negara maju, saya selalu ngambil Amerika bukan karena kita harus seperti demokrasi di Amerika, tapi apa yang saya lihat di sini,
Ini congressman atau senator, mereka kan punya kantor-kantor di setiap dia punya istilahnya daerah pemilihannya, ya kan? Itu terbuka, Pak. Ada kantornya di situ, ada stafnya di situ. Jadi kalau kita mau mengeluh, kita mau apa, kita datang ke situ, itu sampai kepada Pak Batara, umpamanya sebagai anggota kongresmen kita, anggota legislatif kita. Dan itu menjadi concern mereka. Sehingga Bapak biasa lihat di sini, walaupun di sini ada dua partai besar, Republikan dan Demokrat, walaupun apa namanya Demokrat mengajukan satu bill, umpamanya untuk apa begitu, itu bisa saja namanya anggota Partai Demokrat itu bisa tidak setuju di Kongres karena konstituennya nggak setuju begitu. Sehingga kan dalam voting itu bisa saja ada namanya yang pindah. Umpamanya Demokrat mengajukan hal ini untuk di vote, ya kan? Uh, ada anggota Demokrat legislatif yang tidak setuju, dia nggak vote. Vice versa, sebaliknya ada anggota Republikan di suatu negara bagian atau apa yang vote bill ini diinginkan oleh konstituennya, dia bisa memvote untuk Demokrat gitu. Nah ini kan salah satu contoh aja kenapa, bagaimana mereka bisa betul-betul menjadi perwakilan daripada konstituennya. Nah ini nggak ada, saya kira itu ya Pak Batara. Sehingga terjadilah hal seperti ini. Nah, seperti juga prinsip kedua dari demokrasi bahwa pemerintah dijalankan berdasarkan apa namanya berdasarkan dari persetujuan dari yang diperintah. Jadi persetujuan dari rakyat, begitu kan? Nah, seperti yang Pak Batara bilang tadi, jadi kalau seandainya rakyatnya tidak setuju, kenapa dipaksakan begitu loh, seperti keputusan MK segala macam. Sehingga ini semuanya akan menjadi suatu kemunduran demokrasi. Tapi, ya kan, semua ini terjadi karena tadi itu kedaulatan rakyat itu tidak di tangan rakyat, ya kan? Kalau kedaulatan ada di tangan rakyat, penyelenggara pemerintah tentu akan sangat takut melakukan hal ini. Yang terjadi sekarang tidak. Nah, itulah yang kalau sebagai suatu forum diskusi ya, kami punya forum diskusi namanya Forum Tanah Air itu, yang sekarang saat ini sudah ada di lebih dari 20 negara. Di tanah air kita sampai 27 provinsi ya, kecuali Papua Pegunungan Pak, belum ada. Kalau ada dari pemirsa Bravo TV daerah Papua Pegunungan bisa menghubungi Pak, karena nanti kita bisa minta menjadi jaringan atau perwakilan kita di sana. Dan kita sudah ada di lebih dari 200 kabupaten kota. Gunanya bukan untuk apa? Untuk mengedukasi sehingga hal-hal yang seperti ini rakyat tahu. Karena untuk merubah semua ini dari elit itu udah jauh daripada panggang dari api. Karena mereka sudah menikmati the comfort zone, ya kan? Siapa yang mau menyerahkan kedaulatannya atau keadaan seperti sekarang ini? Partai mau menyerahkan, oke, kita nggak mau lah, rakyat yang memilih. Mereka nggak mau, karena berarti bargaining power mereka akan hilang. Jadi yang kami inginkan, yang kami dengungkan sekarang ini dari Forum Tanah Air itu rakyat mengerti apa hak-hak konstitusionalnya, apa hak-hak politiknya, mereka bisa menuntut hal itu, ya kan? Nah, inilah yang kita harapkan, ya kan? Sehingga dalam pemilu nanti ini, ya kan, itu rakyat mengeksekut dia punya hak konstitusionalnya ini, ya kan, dengan memilih anggota-anggota legislatif yang menurut mereka bisa menjadi representasinya. Tapi apakah itu cukup? Tidak, tentunya ada aturan-aturan yang harus dirubah gitu loh, sehingga semua ini, demokrasi ini prinsip-prinsipnya dijalankan sesuai dengan layaknya sebuah negara demokrasi. Saya kira inilah yang membuat terjadinya anomali demokrasi yang semakin lama semakin membesar, dan saya kira menjelang mencapai titik kulminasi tertingginya pada saat pemerintahan Jokowi ini. Ya kan, ditambah lagi dengan, saya tidak tahu apakah para pejabat negara sekarang ini mengerti demokrasi yang sebenarnya atau hanya melecehkan demokrasi, ya kan? Padahal kita sudah mengadap atau mengatakan diri sebagai negara demokrasi. Tapi demokrasi sendiri jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Ini saya kira yang sangat menjadi keprihatinan kami di diaspora, di luar negeri, bahwa
eh, kemunduran demokrasi ini akan semakin menjauhkan eh, tujuan untuk lebih mensejahterakan rakyatnya. Karena apalah artinya pembangunan ekonomi yang sangat apa namanya, yang mau dimajukan, kemajuan di segala bidang kita majukan, tapi rakyatnya tidak punya kedaulatan. Apa artinya dalam suatu negara seperti itu? Ya kan? Artinya akhirnya akan menjadi, kembali lagi ke menjadi seperti yang Pak Batara selalu bilang, authoritarian state. Kembali lagi ke situ. Jadi akan circle-nya akan begitu. Karena kan itu suatu prinsip yang paling utama kan Pak ya. Ya kan? Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, ini kan awalnya naiknya Jokowi ini pelan-pelan dia membangun powernya itu, to the end dari masa jabatannya ini sudah absolute power yang dia punya. Semua dimanfaatkan untuk kepentingan satu tujuan, bagaimana melanggengkan kekuasaannya. Ini kan udah dibilang absolute power corrupt absolutely. Ini sudah pasti corrupt. The government is definitely is corrupt, the administration. Ini saya bisa katakan demikian karena ya seperti tadi itu, baik dari segi demokrasi, kemudian tadi Pak Batara singgung soal bansos yang dimanfaatkan, dibungkus sebagai bantuan sosial, tapi dilakukan untuk maksud dan kepentingan tertentu, ya kan? Sampai bansos dibagikan di depan Istana Negara. Bansos mestinya dibagikan oleh lembaga-lembaga yang punya tugas tupoksi untuk membagikan bansos gitu loh. Kenapa bagi di depan Istana Negara? Ini kan di luar negeri menjadi cerminan yang tidak bagus lagi gitu loh. Sudah sebegitu parah kan Indonesia sampai membagi-bagi bansos kepada rakyatnya. Dan siapa yang lewat di depan Istana Negara gitu loh Pak. Ya kan? Orang Istana Negara itu siapa yang lewat di situ? Ya kan? Kalau dibagikan ke desa-desa, ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, rakyat kita membutuhkan, itu kan lebih tepat sasaran. Nah, ini saya kira semua ini terbungkus dalam suatu permasalahan yang sangat rumit sekali, sehingga saya kira satu-satunya jalan adalah bagaimana supaya rakyat sadar, sehingga rakyat menuntut hak kedaulatannya dikembalikan. Nah, kami di air itu tidak saja mengklaim atau mengkritik soal pelaksanaan demokrasi, tapi kita memberikan jalan keluar. Kita memberikan jalan keluar apa yang kita katakan pergantian antara waktu, yang saat ini dimiliki oleh DPP partai. Seorang Pak Batara bisa diganti antara waktu atau dimutasi apabila dianggap tidak sesuai dengan polisi dari partai. Nah, ini kita tidak inginkan seperti itu, sehingga kita minta Undang-Undang MD3 itu direvisi. Instead, kita minta supaya dibuat suatu undang-undang di mana rakyat mempunyai hak untuk merecall mereka punya pemimpin. Seperti Pak Batara tidak melakukan apa yang diinginkan oleh konstituennya sebagai anggota legislatif, kita bisa recall, ya kan? Ada tentu syarat dan ketentuan berlaku, sehingga bisa diturunkan di tengah jalan oleh konstituennya. Karena kan konstitusinya bilang, wah Pak Batara nggak melakukan apa yang kita inginkan nih, gitu. Begitu juga dengan pejabat pemerintah daerah, seorang bupati, wali kota, gubernur bisa saja di-recall oleh konstituennya. Dan ini saya kira akan bisa merubah konstelasi politik, karena apa namanya, adanya hak-hak yang langsung bisa dieksekut oleh rakyat. Kalau seandainya anggota DPR bisa melaksanakan itu dengan baik, tentunya rakyat tidak perlu, istilahnya rakyat tidak perlu cawe-cawe dalam hal seperti ini. Wakil rakyat sudah cukup kita kasih amanah untuk melakukan itu. Nah, tapi ini kan tidak. Nah, kemudian proses impeachment umpamanya. Proses impeachment sekarang melalui MK, apa urusannya MK dengan impeachment? Impeachment kan itu harusnya mestinya dilakukan oleh perwakilan atau perwakilan daripada konstituen kita kan. Kita rakyat tidak cocok atau ada suatu kesalahan yang dilakukan, seperti hal seperti sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintahan dari Presiden Jokowi. Ini sebenarnya kalau dalam suatu siklus demokrasi yang betul, ini sudah banyak sekali hal-hal yang dilanggar, sehingga impeachment itu suatu hal yang suatu hal yang
suatu hal yang apa namanya ya, yang bisa dilakukan seperti itu. Nah ini saya kira Pak Batara dan Pak Karna yang menjadi concern kita di luar negeri itu seperti itu Pak. Jadi ini saya selalu bilang sama teman-teman diaspora dalam forum tanah air, kita sebenarnya harus bersyukur ya, sangat bersyukur kita bisa hidup di suatu negara di mana kita bisa menikmati, kita punya apa namanya, kehidupan kita layaknya seorang yang merdeka, sementara saudara-saudara kita tidak seperti seberuntung itu, sehingga apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita adalah menyuarakan apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi kebutuhan daripada saudara-saudara kita suarakan di dalam forum-forum diskusi. Pak Batara beberapa kali alhamdulillah bersedia untuk selalu hadir dalam diskusi-diskusi kita. Dan kita lakukan selama lebih daripada 2 tahun tuh Pak, karena dari hasil-hasil diskusi itu akhirnya kita merumuskan suatu tuntutan yang kami namakan manifesto politik Forum Tanah Air. Itu ada 10 tuntutan, dan itu bukan tuntutan kita, tapi itu merupakan saripati daripada hasil diskusi kami selama lebih dari 2 tahun. Setelah itu kita bentuk dalam satu draft, kemudian draft itu kita diskusikan lagi selama kurang lebih 1 tahun, dan kita munculkan di awal tahun 2023 sebagai manifesto politik. Dan itu kita sudah sosialisasikan kepada seluruh, kita punya member dan jaringan di seluruh dunia dan Nusantara, termasuk kepada elit-elit politik kita. Kita sudah beraudiensi dengan partai-partai politik yang ada di DPR, pada tokoh bangsa dan lain sebagainya. Ya itu saya kira mudah-mudahan itu menjadi setidaknya setitik air yang jatuh daripada langit diaspora di sebuah tanah yang memerlukan suatu apa namanya suatu hal yang bisa mengkulminasi tanah tersebut sehingga bisa tumbuh subur demokrasi di sini, di Indonesia menurut saya. Begitu Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih sekali Pak Tata Kesantra, seorang pemerhati demokrasi dan pendiri Forum Tanah Air, dan sudah ada di 23 provinsi. Dan 37 provinsi Pak. 37 provinsi. Luar biasa nih Pak Batara. Dan sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu dengan manifesto politiknya, dan sudah disampaikan ke elit-elit politik termasuk anggota DPR. Dan tentu saja apa yang disampaikan tadi secara gamblang memang itu yang terjadi di negara kita ini. Kelihatannya partai ini menjadi dominator atau dominasinya terlalu besar di dalam DPR ini. Dan masing-masing anggota DPR adalah petugas partai. Itulah masalah kita yang sekarang ini. Ya, petugas partai ya, yang tadi saya lupa kalimatnya itu, petugas partai, betul. Dan petugas rakyat ya. Bukan petugas partai. Termasuk juga pemimpin negara adalah petugas partai. Itu adalah masalah yang ada di Indonesia sekarang ini. Pak Batara mungkin akan menyampaikan hal yang lain. Sudah cukup. Sudah cukup. Pak Tata Kesantra, terima kasih. Mudah-mudahan pencerahan apa yang disampaikan Pak Tata bisa menyerap, menjadikan hasanah untuk masyarakat bangsa Indonesia, dan pengalaman-pengalaman berdemokrasi ada di negara demokrasi nomor 1 di dunia adalah Amerika. Dan Pak Tata Kesantra adalah seorang diaspora bermukim di Amerika. Sekali lagi terima kasih Pak Tata Kesantra. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Thanks for having me. Saya senang sekali bisa sama-sama dalam satu forum dengan Pak Batara ini. Pak Batara ini orang tua kami, senior kami. Anytime kita minta, beliau selalu bersedia. Makanya waktu kemarin diminta, gimana? Jam 5 subuh, siap.
sebagai penghargaan dan apresiasi kami kepada senior kami, orang tua kami Bapak Batara. Dan tentunya juga suatu privilege bisa hadir dari Bravo Radio yang selama ini saya kira cukup kritis, dan saya dengar beritanya ini sudah jatuh bangun ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dijatuhin, dibangunin, jatuhin, dibangunin terus ya. Tapi itulah perjuangan Pak Karna. Saya kira perjuangan ini bukan saja harus dilakukan oleh aktivis-aktivis di Indonesia yang menginginkan hal yang lebih baik, tapi kami juga diaspora berharap bisa memberikan kontribusi di dalam bagaimana membuat bangsa dan negara kita ini lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan makmur masyarakatnya. Di luar negeri disegani, menjadi suatu kebanggaan bagi kami diaspora. Kalau ditanya where you're from, Indonesia, wow, I know about Indonesia, about this, a lot of positive. Bukan seperti yang Pak Batara bilang tadi, diketahui, wah, Indonesia dikenal di New York Times sebagai negara yang menjunjung tinggi nepotisme umpamanya. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat berutang cukup besar untuk membangun hal-hal di Indonesia yang sebenarnya tidak diperlukan oleh masyarakatnya yang masih banyak miskin. Terkenal sebagai negara korupsi, itu kan kita malu Pak, istilahnya seperti kita jalan-jalan di satu tempat tapi semua orang lihat kita sebagai hal yang tidak baik. Nah ini saya kira hal-hal seperti ini mudah-mudahan kedepannya bangsa dan negara kita ini akan lebih baik. Di New York sendiri selama 10 tahun ini kita tidak melihat seorang figur pemimpin dari Indonesia yang hadir di suatu perhelatan besar setiap tahunnya di PBB, di mana ini kan bukan soal hadirnya, tapi bukan soal munculnya, tapi bagaimana seorang pemimpin sebuah negara ketiga demokrasi terbesar di dunia dengan penduduk keempat terbesar di dunia bisa hadir di situ dan bisa mingle dengan pemimpin-pemimpin atau kepala negara yang lain dengan menunjukkan bahwa Indonesia eksis dan how you try to rule or part of the ruler of the world begitu. Nah ini 10 tahun terakhir kita tidak lihat hal itu dan itu sangat mengecewakan, especially buat kita di New York ya. Kadang-kadang kita ditanya, where is your president? Saya bilang, I don't know. Ini hal seperti ini sangat mudah-mudahan ya ke depannya ini akan lebih baik. Ini kan seperti saya katakan dari awal, is the process of the life gitu lah. So the nature of the process. Hanya kita sayangkan prosesnya itu ada crumbling sedikit, ada istilahnya ada tsunami di pemerintahan. Menjelang akhir pemerintahan Jokowi ini ada tsunami yang saya kira dampaknya kita akan bisa lihat mungkin ke depannya setelah pemilu ini apakah dampaknya besar atau tidak, itu walau alam kita tidak tahu. Saya kira terima kasih sekali lagi pada Bravo Radio, mudah-mudahan sukses terus, mudah-mudahan nggak jatuh lagi Pak karena bangun terus. Amin. Ya Pak Batara, terima kasih juga saya bisa hadir dengan Pak Batara. Terima kasih, salam dari New York buat teman-teman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa pendengar Bravo Radio dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan tadi seorang tata kesantra pemerhati demokrasi, seorang diaspora di New York, pendiri Forum Tanah Air. Sudah berbicara banyak tadi, berbincang dengan saya dan Pak Batara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadikan kasanah pemikiran dari pendengar Bravos dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.